lagi sama aku, Rizka, dan kali ini aku akan tanya-tanya seputar prodi teknologi informasi. So, buat kalian yang pengen tahu nih tentang prodi ini, tonton terus video ini sampai akhir. Halo, perkenalkan namaku Laili Medanur Ihsanti. Aku dari Teknologi Informasi Angkatan 2021. Halo, perkenalkan namaku Salma Nadia dari Teknologi Informasi Angkatan 2021. Kalau alasanku masuk teknologi informasi itu karena ya gimana ya, kalau dulu itu pernah waktu SMP ada TIK kayak gitu, terus aku mainan HTML tuh. Nah di situ aku tertarik. Waktu SMA aku juga suka ngekepoin soal teknologi gitu, terus kayak apa ya, kan nyambung, terus suka teknologi, terus teknologi informasi kayak gitu, coba dan ya masuk. Nah, kalau alasanku sendiri kenapa memilih TIF itu karena teknologi kan semakin kesini semakin berkembang gitu ya. Jadi pasti kedepannya prospek kerjanya akan sangat bagus gitu. Jadi ya aku milih TIF. Karena Jogja. Kalau kamu juga? Iya sih, karena memang domisili Jogja, jadi orang tua nggak terlalu setuju untuk ngerantau gitu, jadi ya milih yang di Jogja dan yang terbaik, kampus terbaik kalau di Jogja kan UGM, jadi milihnya UGM. Ya benar. Kalau aku sih apa ya, soalnya kalau dari keluarga gue sendiri lebih dukung apa, maksudnya UGM tuh udah bagus, dia kalau misalnya teknologi informasinya tuh juga udah akreditasi internasional kayak gitu, jadi ya nggak usah jauh-jauh gitu, udah ada di UGM kayak gitu kan, masih di Jogja. Terus kalau misalnya emang mau merantau, sekalian ke luar negeri aja kayak gitu, jadi sekalian nyari beasiswa yang mungkin full apa ya, full scholarship kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri untuk mempersiapkan UM itu yang pertama ya pasti ngumpulin soal-soal UM 3 tahun sebelumnya. Terus kedua itu belajar dari YouTube, jadi kayak menguasai apa ya, basic-basicnya gitu, belajar basic-basicnya dulu. Kalau aku sih biasanya nonton YouTube Koben di course itu, lumayan sih itu buat basicnya bagus. Terus habis itu kalau SBM-nya sih ini beli apa, aku belajarnya dari buku wangsit sih, sama nonton YouTube juga, sama banyak latihan soal. Aku ya alhamdulillah rezekinya masuk lewat jalur SNMPTN gitu. Jadi usahanya kalau misalnya dibilang buring dari semester 1 kelas 10 kayak masuk terus dari buring tuh enggak sih. Tapi jujur kalau aku lebih usahanya kayak ya nilai juga tetap standar ya, diusahain tetap masuk ya ranking atas kelas gitu ya. Terus jadi biar nanti waktu pemeringkatan itu bisa ya lumayan aman lah kayak gitu, nggak tinggi-tinggi banget, aku nggak ambis banget ya kayak gitu, cuma aku ngejar itu sih kayak tambahan nilainya kayak gitu. Jadi aku beberapa kali ikut lomba kayak gitu, lombanya sih sebenarnya nggak nyambung sama teknologi informasinya ya kayak gitu. Jadi aku ikut lomba kayak bahasa Jepang kayak gitu, jadi emang nggak nyambung, tapi ya itu sangat membantu sih. Kalau kesanku sendiri sih setelah diterima di TIF ya bersyukur ya, alhamdulillah gitu. Jadi nggak perlu nyari universitas lain gitu untuk masuk kuliah. Ya intinya bersyukur aja. Kalau aku juga pasti sih. Jadi yang pertama kan waktu itu juga buka pengumumannya tuh bareng sama keluarga gitu. Terus habis itu kayak ya nggak nyangka, terus seneng kayak gitu karena apa ya, waktu aku pertama masukin pilihan teknologi informasi itu juga sebenarnya kayak agak pesimis gitu sih, karena lihat track record yang kakak kelas sebelumnya kayak lebih bagus kayak gitu kan. Terus tapi ternyata terima kayak gitu, terus sempet gitu. Jadi untuk
kalau departemen DTI kan ada 3 prodi ya, prodi teknik elektro, teknologi informasi, sama teknik biomedis. Untuk semester pertama itu rencana studinya masih dibuatin sama departemennya, jadi kita masih kayak apa ya, campur-campur gitu. Jadi nanti satu kelasnya kan dibagi kelas A sama kelas B. Jadi kelas A itu nanti ada yang teknik biomedis, ada yang teknik elektro, ada yang teknologi informasi. Jadi kayak campur-campur gitu. Jadi materinya masih sama buat 3 prodi itu. Kan ada 2 kuartal ya. Kita sistemnya kuartal. Kuartal pertama itu mata kuliahnya ada kalkulus variabel tunggal, terus ada fisika mekanika klasik, ada bahasa Indonesia dan penulisan ilmiah, pemrograman dasar, sama kalkulus variabel tunggal. Terus kalau yang kuartal kedua itu ada fisika fluida, kalor dan gelombang, terus ada teori vektor matriks, ada pemrograman dasarnya dilanjutin sama bahasa Indonesia dan penulisan ilmiah. Oh, sama ini kalkulus variabel gamma. Jadi emang banyak sih, terus nggak selama yang ngoding. Ya nggak selama ngoding, tapi perlu nggak sih punya basic bisa ngoding dulu gitu. Sebenarnya kalau menurutku ya basicnya sih perlu ya, jangan yang kayak nggak tahu bener-bener nggak tahu sama sekali, nggak tahu itu jangan. Jadi kayak walaupun nggak terlalu bisa ngoding tapi tahu basicnya gitu. Terus ini sih kita sibuk nggak gitu kan, udah ada laprak belum? Kalau 1 semester pertama tuh belum ada. Terus sibuknya ini sih kalau kuliah tuh ini hari aktifnya Senin sampai Jumat. Nanti Sabtunya itu kayak ada tutor diajarin sama cutting gitu buat nge-review materi sebelumnya. Iya benar-benar. Dan apa ya, tutornya tuh bisa dibilang, maksudnya tutor bukan cuma tambahan yang kayak kita bisa milih ikut apa enggak, tapi itu udah kayak kalau kata cutting itu udah masuk SKS juga gitu. Jadi kita wajib ikut, ada presensinya juga, ada tugasnya juga. Jadi dosennya juga tahu kita tuh ngapain gitu di sana. Terus juga kalau misalnya teknologi informasi itu apa ya? Kalau di UGM ini diarahin buat itu karir path ya. Jadi sebutannya. Jadi konsentrasi kalau dulu. Kalau sekarang ya karir path itu ada 3. Yang pertama itu ada software engineering, terus habis itu ada data engineering, sama yang terakhir itu network and security kayak gitu. Jadi ya itu sih, mulai semester mungkin 3 seterusnya kayak gitu kita bisa milih mau konsentrasi apa kayak gitu. Jadi kalau yang sekarang emang masih basic kayak gitu sih, rasanya justru kalau basic tuh kayak menantang sih. Kalau misalnya pesan ya buat teman-teman yang pengen lanjut belajar di teknologi informasi UGM, kalau saran dariku yang pertama ya belajar ya, maksudnya kayak belajar dengan ya sekuat tenaga ya kayak gitu. Jangan sampai burn out, tapi semaksimal mungkin yang kalian bisa kayak gitu. Ya kalau misalnya khusus kalau misalnya SMA-nya terus ada itu jatah SNMPTN terus eligible kayak gitu ya ditingkatin lagi kalau bisa peringkatnya kayak gitu. Dan kalau menurutku dapat sertifikat lomba kayak gitu tuh sangat membantu sih kayak gitu biar bisa jebol kayak gitu. Nah kalau dari aku sendiri sih buat pesan pejuang UTBK dan pejuang masuk universitas gitu ya, jangan menyerah gitu, nggak harus kok setiap saat belajar terus gitu juga nggak harus gitu, tapi by target aja. Yang penting udah memenuhi target gitu itu udah bagus gitu. Terus kalau misalnya kenali cara belajar gitu,
maksudnya gimana, kan kadang nggak semua orang cocok dengan belajar yang baca buku langsung ngerti gitu kan, bisa aja lewat video atau nonton aja gitu, walaupun kadang nggak ngerti ya udah nonton aja gitu, siapa tahu nanti tiba-tiba kan waktu ngerjain soal keinget gitu kan, bisa kayak gitu. Terus jangan putus asa sebelum nyoba, jadi coba aja dulu ya. Gimana ya, kalau misalnya udah berjodoh gitu kan, itu pasti dapet kok, walaupun misalnya ada 2 orang nih sama-sama hebat, kalau misalnya TIF-nya berjodohnya sama kamu, ya yang dapet kamu gitu, bukan orang lain. Jadi coba aja dulu.